Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 201210343 dari kelas Fail Maka, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Hiburan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD yang berjudul Ijtihad. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak dan mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya apakah teman udah tahu apa yang dimaksud dengan ijtihad ini? Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab yaitu jihad yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau kerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullah Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan As-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Nah, berikutnya ada syarat-syarat dan kualifikasi untuk melakukan ijtihad. Nah, yang pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, yaitu seorang mujtahid harus memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran, terutama terkait dengan ayat-ayat hukum atau ayat-ayat yang mendukung perintah dan larangan ayat ahkam. Yang kedua, menguasai hadis dan ilmu-ilmunya. Selain Al-Quran, seorang mujtahid juga harus menguasai hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Tidak hanya sekedar mengetahui teks hadis, tetapi seorang mujtahid harus memahami sanad atau rantai periwayatan dan matan atau isi hadis untuk menilai kualitas dan keabsahannya. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dengan baik. Al-Quran dan Al-Hadis diturunkan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memiliki kemampuan berbahasa Arab yang tinggi. Nah, berikutnya ada syarat-syarat dan kualifikasi untuk melakukan ijtihad. Nah, yang pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, yaitu seorang mujtahid harus memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran, terutama terkait dengan ayat-ayat hukum atau ayat-ayat yang mengandung perintah atau larangan ayat ahkam. Yang kedua, menguasai hadis dan ilmu-ilmunya. Selain Al-Quran, seorang mujtahid juga harus menguasai hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Tidak hanya sekedar mengetahui teks hadis, tetapi juga seorang mujtahid harus memahami sanad dan matan hadis untuk menilai kualitas dan keabsahannya. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dengan baik. Al-Quran dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memiliki kemampuan bahasa Arab yang tinggi. Yang keempat, menguasai ilmu ushul fikih. Ilmu ushul fikih adalah ilmu yang membahas metode atau prinsip-prinsip dalam menggali hukum dari teks syariat atau nas. Pengetahuan ini memungkinkan seorang mujtahid untuk memahami secara menarik hukum dari Al-Quran dan hadis secara sistematis. Yang kelima, memahami kaidah-kaidah fikih dan perbedaan pendapat ulama. Seorang mujtahid harus memahami kaidah-kaidah fikih dan perbedaan pendapat para ulama terlebih dahulu. Hal ini penting agar ia bisa membedakan mana pendapat yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Yang keenam, memiliki kemampuan berpikir kritis dan independen. Nah, yang terakhir ini sangat penting, yaitu memiliki kepribadian yang amanah dan takwa. Ia harus memiliki sifat amanah, yaitu sifat dapat dipercaya dalam menyampaikan hukum Allah tanpa adanya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Selain itu, seorang mujtahid harus memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi. Hal ini karena ijtihad adalah tanggung jawab besar dalam menyampaikan hukum Allah dan mempengaruhi kehidupan umat. Dalam ketakwaan, seorang mujtahid diharapkan dapat menghindari sikap egois dan hanya mencari ridha Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan antara ijtihad terbatas dan taksisi. Ijtihad mutlak bersifat luas dan tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu. Seorang mujtahid yang melakukan ijtihad mutlak dapat mengeluarkan keputusan hukum dalam berbagai masalah dan disiplin ilmu. Sedangkan ijtihad terbatas ini yaitu memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Ijtihad ini hanya dilakukan dalam bidang fikih tertentu dan mujtahid terbatas pada penerapan hukum dalam area tersebut saja. Nah, sedangkan ijtihad taksisi ini merupakan ijtihad dengan spesialisasi tinggi dalam bidang tertentu.
Seorang mujtahid melakukan ijtihad ini dengan pengetahuan mendalam dalam disiplin ilmu tertentu, baik itu ekonomi, teknologi, ataupun bidang lainnya. Dan terakhir, ada itu metode-metode ijtihad. Yang pertama yaitu qiyas atau analogi. Qiyas adalah metode ijtihad yang digunakan untuk menarik hukum dari kasus baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, dengan membandingkan dengan kasus yang sudah ada hukum-hukumnya. Yang kedua yaitu istisan atau preferensi hukum. Istisan secara harfiah berarti memilih yang lebih baik. Ini adalah metode ijtihad yang digunakan ketika ada beberapa hukum yang sah berdasarkan dalil, tetapi seorang mujtahid memilih satu pilihan yang dianggap lebih baik atau lebih sesuai dengan tujuan syariat atau maqasid al-syariah. Nah, yang ketiga, maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Maslahah mursalah adalah konsep yang merujuk pada kebijakan hukum yang diambil berdasarkan kemaslahatan atau manfaat umum masyarakat, meskipun tidak ada dalil khusus yang secara eksplisit membenarkan atau melarangnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, istishab atau presumpsi keberlanjutan. Istishab adalah metode ijtihad yang mengganggu suatu keadaan atau hukum tetap berlaku selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Dan yang terakhir yaitu URF atau kebiasaan atau tradisi. Kebiasaan atau tradisi merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat tertentu selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.